Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ternyata banyak juga yang nggak hadir ya. Sebelum itu silakan disiapkan dulu kita berdoa. Silakan disiapkan. Syakra, beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sekolahan meskipun beberapa hari kebelakang kemarin kita mengalami banjir, dan bahkan untuk hari ini ternyata lumayan banyak juga kawan-kawan kita yang nggak bisa bergabung untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Baik, silahkan kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Silahkan disiapkan. Syakra, untuk mengawali pelajaran di pagi hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, suaranya masih semangat, berarti jiwa kalian kuat. Ya, memang tidak dapat dipungkiri ya, kita semuanya merasa sedih atas kejadian banjir. Dan ya, tapi ibu harap semangat kalian tidak akan surut. Ya, kita doakan banjirnya surut, tapi semangat kalian jangan sampai surut dan jangan sampai dikalahkan oleh adanya banjir. Semangat. Tetap semangat. Ibu senang banget. Paling nggak bertemu dengan kalian hari ini itu membuat ibu lebih bahagia. Oke, biar kita lebih semangat, masih ingat nyanyian yang kemarin? Masih. Oke, yuk kita berdiri. Semangatkan terus untuk belajar. Siap? Siap. Oke. Generasi yang bebas. Biar pasti bisa. Yes, yes, yes. Walaupun audiensnya sedikit, tapi menunjukkan semangat kita, oke? Oke, sekarang kita akan melihat video ini. Nah. Tulang dan sendi yang terdapat pada tubuh tidak memiliki kekuatan untuk bergerak tanpa otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Gerakan otot terjadi karena adanya kontraksi otot. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu bergerak. Otot dengan lembut dapat membesar dan mengecil ketika meluruskan dan membengkokkan tangan. Diameter lengan kamu membesar karena otot lengan kamu dalam keadaan berkontraksi. Pada saat otot berkontraksi, otot akan memadat dan memendek. Pada saat otot berelaksasi, otot akan memanjang, sehingga pada saat diukur, diameter otot akan mengecil. Ada 3 jenis otot. Pertama, otot rangka. Otot rangka adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuhmu. Jika diamati di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka terlihat bergaris melintang, sehingga otot ini disebut otot lurik. Inti sel otot rangka banyak di pinggir. Otot rangka melekat pada tulang. Otot rangka bekerja di bawah kesadaran. Kamu dapat mengontrol penggunaan otot ini, misal kapan berlari, kapan berjalan, dan sebagainya. Yang kedua, otot polos. Otot polos terdapat di organ dalam tubuh kecuali jantung, seperti di dinding lambung, usus halus, rahim, kantong pembuluh, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat,
Otot ini berbentuk gelendong serta memiliki inti pada setiap selnya. Otot polos bekerja tidak di bawah kesadaran kita. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Otot jantung mempunyai garis-garis seperti otot pangkal. Inti sel otot jantung hanya satu, berada di tengah. Otot jantung bekerja tidak di bawah kesadaran kita. Nah, kira-kira dari video ini apa yang dapat kalian ambil? Berbagai macam otot. Adanya berbagai macam otot. Hubungannya dengan apa yang sudah kita pelajari? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang Tentang tulang. Tulang sebagai salah satu organ sistem gerak manusia. Kira-kira apakah tulang bisa bergerak sendiri? tidak. Siapa yang membantu tulang bergerak? Otot. Berarti yang menjadi alat gerak aktif siapa? Otot. Iya. Tulang merupakan alat gerak pasti juga sudah belajar waktu di SMP kan ya dulu ya. Nah di sini kalian sudah disajikan macam-macam otot. Otot pada sistem gerak manusia namanya otot apa tadi? Otot Lurik. Otot lurik. Sedangkan otot polos dan otot jantung itu adanya di dalam organ dalam tubuh manusia. Oke. Tapi apakah kalian sudah tahu bagaimana cara otot dapat menggerakkan tubuh kita? Belum. Prosesnya bagaimana? Apa saja yang dapat terjadi hingga akhirnya menyebabkan aksi kontraksi dan relaksasi yang dapat menggerakkan anggota tubuh kita. Mau tahu nggak bagaimana? Semangat dong, mau tahu nggak? Oke, jangan sampai nggak semangat. Kita harus tetap bersemangat. Oke, maka dari itu kita akan mempelajari tentang bagaimana mekanisme otot agar dapat menggerakkan sistem gerak tubuh manusia. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran kali ini, coba Dimas dijelaskan yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita. Menjelaskan Pertama, antara proses kerja otot dengan jaringan penyusun dan fungsi organ otot pada sistem gerak manusia. ya, jadi kita harus dapat menjelaskan hubungan antara bioproses atau mekanisme yang terjadi pada kerja otot dengan jaringan penyusun dan fungsi organ otot pada sistem gerak manusia. Coba Ferdi, yang nomor 2, tujuan kedua apa? Menjelaskan hubungan antara gangguan jaringan penyusun dengan fungsi organ otot pada sistem gerak manusia. Ya, menjelaskan hubungan antara gangguan pada jaringan penyusun dan fungsi organ otot pada sistem gerak manusia. Merujuk atas permasalahan tersebut, kita akan melakukan diskusi terkait masalah yang dapat terjadi pada organ otot tubuh kita. Sebelum itu, coba silakan kalian berkumpul dengan kelompok yang sudah kita bentuk. Oke, kelompoknya ini. Ini adalah KGD dan materi-materi ajar yang bisa menjadi referensi kalian. Iya, Siapa nulis nggak apa-apa. Nanti gantian. Video. Oke.
Sebelum membuka LKPD, kita akan menyaksikan video yang dapat menstimulasi kalian kepada masalah yang akan kita bahas hari ini. Hai Kerstufers, pribadi Shopee buat nemenin kalian nonton nih. Di antara kalian mungkin pernah ngerasain yang namanya kram. Entah itu di bagian kaki, perut, atau di bagian tubuh lainnya. Tapi kalian tahu nggak kenapa sih kram bisa terjadi sama kita? Terus kalau terlanjur ngalamin kram, kita harus gimana ya kira-kira? Nah, Mimi bakal jelasin nih. Sebelum Mimi lanjut, buat dulu subscribe, klik dulu tombol merah di bawah video ini ya. Klik like dan juga share ke media sosial kalian ya. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru yang ada di dunia ini. Hampir seluruh orang yang ada di dunia ini, mulai dari perempuan, laki-laki, muda hingga tua, pernah mengalami yang namanya kram. Bahkan sempat beredar video yang memperlihatkan sejumlah orang yang mengalami kram kaki yang terbilang ekstrim. Salah satunya yang dialami pria ini, guys. Oh my god, I won't stop. Kok bisa seperti itu? Bisa dilihat kan kondisi kaki pria ini bergerak ke keluar, layaknya ada sesuatu di dalamnya. Bahkan sekali pria yang mengalami kram ini harus teriak kesakitan. God, oh my god. Sakit banget pasti. Sakit apa? Jadi bukan sampai di situ aja, bagian kondisi kaki orang ini juga terlihat bergerak dengan sendirinya. Bahkan efek kram pada kaki ini terlihat seperti botol minuman kaleng yang penyok. Gak bisa dibayangin, pasti kram kaki ini sangat menyakitkan ya guys. Sedangkan tidak pusat dari kursi, pria ini juga gak luput dari serangan kram. Bahkan bagian betis kaki terlihat bergerak tak menentu dan berlangsung cukup lama. Oh my god. Sering mengalami, tapi mungkin di antara kalian belum tentu mengetahui apa sebenarnya kram itu. Kram otot adalah pengarutan pada. Nah, Ibu pause biar kalian penasaran. Jadi, siapa yang di sini sudah pernah mengalami kram? Belum. Pernah? Sering? Pada saat kapan kamu mengalami kram? Tergantung sih, kadang kalau pas lagi main volley atau latihan itu suka otot betis sama pasti suka tarik ke atas. Saya juga. Pernah? Waktu tidur bangun itu Tiba-tiba udah sakit. sakit bagian betis. Ini betis. Wah, teman kita ternyata sudah ada yang pernah mengalami kram. Kira-kira kalau dari Dimas, kenapa kok tiba-tiba bisa kram pada saat bermain volley? Ya, Kira-kira apa penyebabnya? kayaknya sih kurang pemanasan aja. Soalnya kan otot kan masih tegang, masih main volley. Tarik. Kalau Ferdi, tiba-tiba tidur. Kalau dari video tadi orang yang tiba-tiba tidur, terus tiba-tiba bisa kena kram otot itu seperti apa ya kira-kira? Gigi paling berbeda. Mungkin ada rekanannya tidak seru. Berdarah-darahnya tidak lancar. Iya, Bu. Lalu bagaimana hubungan si kram otot tadi dengan mekanisme kerja otot yang terjadi pada saat kita melakukan kontraksi dan relaksasi? Siapa yang sudah tahu hubungannya? Belum tahu. Oh. Ya, berarti kita harus menyelidiki nih bagaimana hubungan antara gangguan atau gangguan yang nampak pada fenomena kram otot terhadap mekanisme yang terjadi pada mekanisme kerja otot. Ya, jadi kita harus melihat bagaimana hubungan antara fenomena kram otot yang dapat terjadi dengan mekanisme kerja otot pada sistem gerak manusia. Oke? Nah, sekarang silahkan buka LKPD-nya, kemudian koordinir kelompoknya masing-masing, bagi tugas sehingga semua bisa kita pecahkan masalahnya.
Dan jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan dengan ibu. Jangan lupa manfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di LKPD ya. Jadi kalian bisa scan barcode atau ketik linknya untuk mengakses video-video yang sudah ibu share. Ini harus cari ya. Kayaknya semua udah ketemu kan? Kalau yang dari mana? Di situ aja. Dia dari sini. Iya dari sini. Yang usia ibu juga yang pagi usia itu ada juga yang Terus ini mana? ya sini Yang punya nomor 4 siapa? Oh ini Iya. ini kan Punya nomor 4. Apa yang dapat? Oke deh muncul gitu. Biasanya ada YouTube aja. Dari mana? Dari mana? Sama. Di semuanya fotokopi ya. Jadi cara pencegahannya. iya. Bukan ya. Di sini ya, Mas? Iya. Terus ada tulisannya. Iya. Pokoknya sabu apa kan dari yang itu tumpul. Bisa ini ya. Mana keputusan? Iya. Dia nggak apa-apa. Mekanisme. Iya. Iya. Gak apa-apa ya, Dok. Bisa jalan ya sekarang ya. Video kelasnya 1. Iya.
Oh yang terakhir ya. Yang masih ada yang terakhir kecuali maaf belum tahu itu kita tahu terus makin ke atas dirangkum aja nggak apa-apa begitu ke atas nih semua juga adalah bisa kondisi kamu berarti bagaimana proses terjadinya kontraksi dan relaksasi itu cari bagian teori nah konsep mekanisme kerja otot ini seperti itu. Jadi ada jadi bisa menyebabkan pendek, memanjang, itu kontraksi. Pas kontraksi, jadi kita tadi pendek, kerja Ini sampai ujung sini ya. Bawain aja. Ini
Bangun tidur kayak kamu, Pet. Alay tangan turun. Habis itu tidur lagi. Iya. Tapi saya akan Iya. Kasih lah. Iya, jelas itu. Oh, berarti yang saya tahu dulu. Nanti kita prestasi. Bisa. Saya nggak akan dosa. Kamu masih panjang ya? Masih. Itu udah tahu. Pasukan tidak mematuhi Poin-poinnya itu aja.
Saya akan ngoceh dulu. Ada mekanisme Percuma di bawah karena itu terjadi Dari awal banget yang banget pada mekanisme karena sebenarnya sudah takdirnya kerja kerasnya akadnya sehingga tidak menyebabkan gerak otot. Di sini aja papangannya dapat menyebabkan gerak otot. Dapat menyebabkan gerak otot. maksudnya jawab langsung selesai. Contoh
Kamu moderator ya, Teh? Hah? Kamu moderator. Apa? Bisa ada nggak sih? Karena ini terjadi ketika Diskusinya gede, diskusinya gede. karena kondisi ini terjadi Ada yang tanya ibu, manggil ibu. Kayaknya karena Allah. Serius kan? Dekat. legislasinya buat bikin kesimpulan itu kan ada hubungannya sama yang nomor 1 sama 2. Nah, kan yang nomor 2 tadi kan kayak bisa di ibu Edi. Ini jawabannya. Ya, ini kan. Jadi mana? Ini loh dan sini bisa Ini kembali sini gimana? Tahu. Jadi kembali ke baca ini nggak boleh dia jepal. Jadi kan suka kata. Oh, jadi kita suka kata ini. Iya sama. Ibu, ini yang nomor 4 ini yang untuk mencegah gangguan pada mekanisme kesehatan. Ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ya, nggak terjadi dan Kak, itu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga agar tidak terjadi fenomena otot kembali, keram otot kembali. Canda terus serius tuangkan ini diri kamu. Sambil ini bercanda. Iya, sambul ini bercanda terus. Jangan kayak gitu. Sambung. Fokus dulu, fokus. Apa yang terjadi kita fokus. Berjumlah pada Oke, gambar. Nomor 4. Upaya pencegahan. Nomor 2 nggak ada tambahan. tambah apa? Tahun itu karena Allah alam mungkin. Hasil menghasilkan itu kan dengan proses kontraksi otot. Kontraksi itu ada. Bukan itu. Ini tambahan. Ya, enggak. Sebenarnya kita udah tahu gambarannya. Yang dilakukan itu Itu enggak. tempat apapun tempat melakukan aktivitas fisik. Nomor 3 yang sebenarnya kontraksi itu ini menunjukkan kalsium dan magnesium dibutuhkan dalam proses kontraksi otot. Nah, kalsium itu membuat saraf terhubung satu sama lain saat terjadi melanjutkan kontraksi. Dari kekurangan kalsium dari itu kekurangan Dapat menggunakan kata-katanya
diterapin Ini aja nggak sih? Aku tadi menuangnya, aku udah sadar, udah masuk banget tadi. Ini karena kita tuh mekanisme transformasi itu sama nggak sih? Ya, agak sama nih. Akan menyebabkan tekanan pada otot kita. Kok bisa mas? Terus balik ke sini. Ya, kayak kecil. Aku di sini dulu mesti kata-kata. Ini tadi ada kontrak aku menunjukkan. Ya, bilang kayaknya tafsirnya ngurangin jawabannya itu susah. Oh, berarti yang nomor 1 sampai 4 itu ada hukumnya. Tes. Belum. Ini kita ambil hasil dari atau hasil membuat serat fosfor bergerak satu sama lain. Yang selesai nomor 4 nanti bisa. Ini dengan apa? Ini nomor 2 aja nggak? Nomor 2 per sambung nomor 2. Najis itu tadi yang kita bilang sehingga kalau kekurangan Iya, ketika kekurangan kalsium dan nah jadi jika kita kekurangan kemarin udah ketemu, tapi kan cocokan dulu. kita main aja ini sampai hari raksasa Udah, tapi kan masih udah ini kan ini dulu yang udah ini kan udah ini. jadi kita kembali ke raksasa sebenarnya kalsium itu yang Udah, kalau di sini kan cuma satu tuh di bagian sana. itu bagian aja Jadi mau dijelasin sekalian. Cara mencegah mengatasi banyak apa sih kan yang aku tadi kan berat banget itu nih. Emang begini nih. apa yang namanya majuin sekarang konsolidasi dan relaksasi gimana? Tidak
akan relaksasi waktu proses penyembuhannya. Makanya kalau kekurangan kalsium itu bakal kontraksi tapi nggak bisa relaksasi, jadi nggak bisa melek. dia tidak akan bisa relaksasi. Karena kan ini nggak sama kontraksi adalah Kontraksi gini maka dari itu jika otot kekurangan kalsium kan dari tadi kita bahasnya kan relaksasi sama kontraksi, jadi di sini juga iyalah, maka dari itu jika otot kekurangan kalsium dan magnesium otot tidak akan bisa berkontraksi dan relaksasi dengan baik atau gimana itu dia. Nah tidak akan sama ya bahasanya kayak terjadi kram gitu dan akan terjadi kram, tidak bisa berkontraksi bahasanya berat kan itu nomor 4 dari seperti saat kekurangan cairan bisa saja mengalami dehidrasi. Nah, dehidrasi berat bisa menimbulkan gangguan udah ditulis ini deh. Nomor 2 kan sedihkan yang ya udah ditulis ini. setelah mengalami kontraksi, maka dari itu jika otot
Yang belum tebal atas bagaimana Indonesia itu ya jadi kesimpulan jadi dapat dikatakan bahwa hubungan antara dapat dikatakan bahwa kan namanya tapi jangan menentukan apa kesimpulan karena kan kesimpulan itu dikasih cuman dari yang kamu tulis dirangkum menjadi satu itu masih dari kalau yang jadi dapat dikatakan atau jadi dapat diperoleh bahwa hubungan fenomena terpotong Semoga dia jaga mindsetnya.
Ini aja belum cerita semua. Garis banjir nggak? Enggak lah. Garis Nggak mau gak iya. kata tadi garis. Udah sama aja. Tidak tuh gitu. Jadi, saya mau gimana ya? Ya itu. Kedatangan bahwa yang kan ini bahwa. Tidak ada yang aja. Saya sok tahu dulu ya. Jiwa ingin tahu dan sok tahu itu harus diubah. Karena sok tahu itu berarti menunjukkan kepedean kita, tapi juga harus keingintahuan itu harus tinggi. Sok tahunya itu diimbangi dengan ilmu yang mumpuni. Kalau sok tahu yang sih kosong. Ya, Ada apa? silakan dilengkapi. Jadi persiapkan tampilan di kartonnya agar dapat kita tampilkan dan kita diskusikan bersama. Makanya jangan iseng. Kamu memecah fokus kawannya loh. Fokus. Ada orang bercanda Ya. Misalkan antara ini dengan beda.
Awas kamu yang baca siapa? Semua. Ya, kita kan ada pas 1, 2, 3. Tadi kamu kan membaca aja. Ya nggak bisa. Kan kerja aku diskusi kalau Kita kan itu awal dalam proses ini langsung. Ya udah sudah ada. Disediakan Oh ya. Tapi Dimas ini sama Dimas itu beda ya bang. Dimas siapa? Dimas keempat sama Dimas ketiga. Oh jelas. Mau kalian ngobrol? Selesaikan dulu apa? Ya. Fokus. Disediakan mana sih? Itu kan dijual. Iya. Arif. Mau kalian kaum kawan Benar. Ya Allah, terus sampai apa? Gak usah ada dulu biar ini Banyak kan ini saya jatuh banyak. Kesimpulan apa namanya? Iyalah. Keren. simpulannya Jangan ngintip ya. Jadi sama si Neng, ya kali. Aku jadi kayak anak SD gitu ini. enggak ya ini di sekolah Jam kamu bisa? Iya, biar pulang. Yang motor bisa. masih ada kaki di jalan. Bener kan? mungkin Sekarang aja loh. itu sebenarnya buat tapi ini apa dari Kamu jauh loh. Jembatan apa waktu mana? Udah gitu aja. Oh ini udah cerita. Tapi kan kalau aku pulang nggak bakal ke sini Bukan. aku nggak relatan. Maksudnya apa? Nggak realis lah. Oh, mata fungsi ya. Anggrek. kan bikin dulu Sudah. Bu, bentar lagi bu. udah bu Nggak kalau duduk aja. Gimana? Iya, kita dulu. Kita dulu. Aku dulu nggak. Yang paling banyak kelompoknya gitu. Enggak. Enggak dulu. Mau main jojo nih. Yang pertama dulu ya. Tidak lah. Mau kan kita kita Di mana-mana satu yang pertama. Gila. Gila. silakan kita Udah enggak, kita dulu enggak. Malah kita kemarin bisa tadi. Bisa ya. Yang lebih duluan ditentukan dengan siapa yang sudah selesai duluan. Iya, tadi lah bu. Tadi. Nah, itu masih dulu. Tadi. Aku tulisnya di buku ini. Ini kita duluan ya. Ya sulit aja. Ya, oke, nanti ketua kelompoknya sweet biar adil. Tadi. Berarti sambung. Ya. Jalan di balik. Kata emang di pos bus. Dimas. anjing mau Kata emang sih sama Oh iya benar Dimas. Kata emang sih sama bu. Ya sama lah. Ya, Jadi lah, jangan lagi. oke.
Berarti sudah selesai semua ya? Iya, Bu. Nah, jadi siapa yang akan melakukan hubungan? Dia akan tulis. Tidak, nomor 1, nomor 2, sweet. Allah. Oke. Wah. Nomor 2 maju. Suatu hasil. Jelas nih, mau paling bener. Yang berhubungan sih nggak ada sama. Jangan dan bagus sama. Gas, black. Biasa aja. Black. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan mengenai bioproses mekanisme kerja otot. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erin Elista. Nama saya Riko Blantanapa. Nama saya Lima. Nah baik, bioproses mekanisme kerja otot akan dijelaskan oleh Riko dan Wafi. Baik, yang pertama, bagaimana mekanisme kerja otot? Nah, kontraksi otot adalah keadaan saat otot menegang dan memendek sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang atau rongga tubuhmu. Relaksasi adalah kondisi ketika otot kembali memanjang. Otot rangka adalah otot yang membuat rangka bergerak. Unit fungsional dari otot rangka disebut dengan sarkomer, yang tersusun oleh aktin dan miosin. Aktin adalah protein pembentuk filamen halus. Miosin adalah protein pembentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika kontraksi otot terjadi. Nah, berikut mekanismenya. Karena otot rangka bekerja secara sadar, maka mekanisme kerja otot diawali dengan yang pertama, adanya impuls saraf yang tiba di neuromuskular junction tiba yang menyebabkan pembebasan asetilkolin. Nah, yang bulat-bulat ini asetilkolin ya teman-teman. Kemudian pembebasan asetilkolin memicu pembebasan ion Ca2+ atau kalsium dari retikulum sarkoplasma. Kemudian asetilkolin ini dibebaskan. Nah, kemudian ion Ca2+ atau kalsium berikatan dengan troponin. Kemudian dia berikatan dengan troponin yang bentuknya agak sedikit besar bulat, sehingga menyebabkan terbukanya sisi pengikatnya pada aktin. Ini yang bulat-bulat kecil disebut dengan aktin. Kepala miosin ini yang disebut dengan miosin. Kemudian kepala miosin berikatan dengan aktin yang bulat-bulat kecil ini membentuk aktomiosin. Kemudian terjadi hidrolisis ATP menjadi ADP dan fosfat sehingga membebaskan energi agar kepala miosin dapat menarik aktin ke dalam. Nah, kemudian terjadinya kontraksi otot ditandai dengan pemendekan otot. Kemudian jika impuls berhenti, ion Ca2+ atau kalsium kembali ke retikulum sarkoplasma. Troponin kembali ke bentuk semula menutupi daerah tropomiosin dan otot mengalami relaksasi. Relaksasi membutuhkan oksigen karena merupakan fase aerob. Mekanisme kerja otot ini disebut sliding filament theory. Selanjutnya, untuk yang nomor 2, mengapa seseorang bisa mengalami kram otot? Yang pertama, karena pasokan darah tidak memadai. Nah, penyempitan pembuluh darah yang menyalurkan darah menuju ke kaki bisa menimbulkan rasa sakit. Yang kedua, kompresi saraf. Kompresi saraf di tulang belakang atau lumbar stenosis juga dapat menghasilkan rasa sakit. Yang ketiga, kekurangan mineral dan elektrolit dalam tubuh. Terlalu sedikit mineral seperti kalium, kalsium, atau magnesium dalam makanan Anda dapat menyebabkan kram. Nah, selanjutnya yang nomor 3, apa yang sebenarnya terjadi pada mekanisme kerja ototnya sehingga dapat menyebabkan kram pada otot? Dikarenakan terjadinya kontraksi atau menegangnya otot dengan kuat dan dikarenakan
Dan secara tiba-tiba, kram bisa berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit dan umumnya terjadi pada kaki. Nomor 4, apa yang dapat diupayakan untuk menghindari gangguan pada mekanisme kerja otot? Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Yang kedua, berjemur pada saat matahari pagi. Yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D. Yang keempat, memerhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Jadi dapat dikatakan bahwa hubungan fenomena kram otot dengan mekanisme kerja otot pada sistem gerak manusia, yaitu dalam proses kontraksi otot membutuhkan kalsium dan magnesium. Kalsium membuat serat otot bergerak satu sama lain saat otot memendek dan berkontraksi, sementara magnesium dibutuhkan agar otot bisa berelaksasi setelah mengalami kontraksi. Maka dari itu, jika otot kekurangan kalsium dan magnesium, akan mengganggu proses kontraksi dan relaksasi pada otot, sehingga menyebabkan kram pada otot. Oke teman-teman, apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Ayo, ada yang mau tanyakan enggak? Atau ada yang mau disangka dari presentasi kelompok 2? Oke, kalau cukup, kita cukupkan. Jadi kita tutup presentasi kita. Kalau ada kesalahan kata, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan dengan kelompok 1. Semangat. Aku juga baca. Aku di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan bioproses mekanisme kerja otot. Tapi sebelumnya kami izin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Rama Saputra dan teman saya Amelia Saiti, Imelda Maharani, Ferdi Sertajaya. dan penjelasan bioproses mekanisme kerja otot akan dijelaskan oleh email Ferdi dan juga Amel. Oke, jadi yang pertama bagaimana mekanisme kerja otot. Mekanisme kerja otot yang pertama, kontraksi otot adalah keadaan saat otot menegang dan memendek sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang atau rangka tubuh. 2. Relaksasi adalah kondisi ketika otot kembali memanjang. 3. Aktin adalah protein pembentuk filamen halus. Yang keempat, miosin adalah protein pembentuk filamen tebal yang berfungsi menarik aktin. Karena rangka otot bekerja dengan sadar, maka mekanisme kerja otot diawali dengan yang pertama, impuls saraf tiba di neuromuscular junction dan menyebabkan asetilkolin terbebas. 2. Asetilkolin memicu pembebasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Yang ketiga, ion kalsium akan terikat pada troponin sehingga terjadi perubahan struktur troponin. Perubahan struktur ini menyebabkan aktifnya tropomyosin. Yang keempat, kepala myosin akan menarik aktin pada daerah aktif tersebut dengan pembantuan ATP. Yang kelima, otot memendek, terjadinya kontraksi. Jadi teman-teman, ini gambar dari mekanisme kerja otot. Ini neuromuscular junction dan yang ini asetilkolin. Yang ketiga, troponin. Yang keempat, aktin. Dan yang kelima, miosin. Jadi saya akan melanjutkan Amelia. Nomor 2, mengapa seseorang bisa mengalami kram otot? Jawabannya adalah karena kondisi ini terjadi ketika otot tanpa sadar berkontraksi dengan sendirinya.
Biasanya Anda merasakan berjalan keras di titik sakit otot yang berkontraksi. Penyebab kram otot. Yang pertama, dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang kedua, kekurangan mineral dan elektrolit dalam tubuh. Yang ketiga, duduk atau berdiri terlalu lama. Yang keempat, suplai darah tidak memadai. Biasanya terjadi ketika melakukan olahraga, dapat diatasi dengan istirahat. Yang kelima, cedera terjadi karena benturan atau aktivitas yang berlebihan. Yang ketujuh, kehamilan biasanya terjadi jika bumil kekurangan kalsium atau magnesium dan aliran darahnya kurang lancar. Kemudian nomor 3, apa yang sebenarnya terjadi pada mekanisme kerja ototnya sehingga dapat menyebabkan kram otot? Jawabannya, karena kondisi ini terjadi ketika otot tanpa sadar berkontraksi dengan sendirinya. Biasanya Anda merasakan benjolan keras di titik sakit, yaitu otot yang berkontraksi terlalu sering menggunakan otot. Dehidrasi, ketegangan otot, atau hanya bertahan pada suatu posisi dalam waktu lama dapat menyebabkan kondisi tersebut. Faktor penyebab kram otot. Yang pertama, pasokan darah tidak memadai. Yang kedua, kompresi saraf. Dan ketiga, kekurangan mineral dan elektrolit tubuh. Elektrolit yaitu natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfat, dan fosfor. Jadi yang keempat, apa yang diupayakan untuk menghindari gangguan pada mekanisme kerja otot? Yang pertama, hindari olahraga saat cuaca panas. Sebaiknya berolahragalah saat pagi dan sore hari. Yang kedua, perbanyak peregangan otot. Lakukan gerakan ringan setiap hari sebelum melakukan aktivitas. Yang ketiga, perbanyak nutrisi alami. Contohnya kacang-kacangan. Yang keempat, perbanyak cairan tubuh. Sesuaikan air mineral yang diminum dengan proporsi tubuh kita. Oke, jadi kesimpulannya adalah, jadi dapat diperoleh bahwa hubungan fenomena kram otot dengan mekanisme kerja otot pada sistem gerak manusia adalah saling berkaitan karena kram otot terjadi pada sistem gerak manusia yang dapat menyebabkan rasa nyeri pada bagian otot-otot tertentu seperti betis, paha, dan lengan bagian atas. Oke, ada yang ditanyakan? Ada. Silakan. Jadi, izin bertanya. Nah, tadi kan kelompok kalian sudah menjelaskan proses kontraksinya. Nah, yang akan kami tanyakan sekarang, menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana proses relaksasinya? Di sini saya Ferdi Septiajaya mewakili kelompok saya untuk menjawab pertanyaan dari Erin. Jadi relaksasi terjadi jika impuls berhenti, ion kalsium kembali ke retikulum sarkoplasma. Maka troponin akan kembali ke bentuk semula menutupi daerah troponiosin, sehingga ikatan oktomiosin terlepas dan otot akan mengalami relaksasi. Untuk relaksasi membutuhkan oksigen karena merupakan fase aerob. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Cukup Bu. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita sudah melakukan presentasi dan Ibu melihat kalian sudah sangat baik bekerja dalam kelompoknya. Tapi untuk melihat seberapa jauh pemahaman kalian, Ibu akan memberikan pertanyaan yang mencerminkan kegiatan yang telah kita lakukan.
kira-kira nih Ibu akan bertanya. Jadi menurut kalian hubungannya bagaimana tentang fenomena keram otot yang sudah kita pelajari terhadap mekanisme kerja ototnya? Apa sih hubungannya? Siapa yang bisa jawab? Kita kan tadi sudah diskusi. Oh iya, Taufik. Boleh. Jadi kan dalam proses mekanisme kerja otot itu membutuhkan elektrolit seperti kalsium dan magnesium. Nah, jadi ketika otot itu kekurangan kalsium dan magnesium itu akan menyebabkan kram otot. Dan juga ketika kita kekurangan oksigen atau karena dehidrasi itu juga bisa menyebabkan kram otot. Oke. Ya, betul sekali. Jadi, seperti yang sudah kita pahami tentang mekanisme kerja otot, kontraksi otot, bagaimana otot bisa berkontraksi dan berelaksasi, itu sangat membutuhkan elektrolit. Contohnya, saat berkontraksi, elektrolit apa yang berperan saat berkontraksi? Kalsium. Kalau saat berelaksasi, magnesium. Oke. Nah, jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak mengalami fenomena kram otot? Karena itu sangat menyakitkan, kan? Siapa yang bisa menjawab? Dimas. Oke. Upaya untuk pencegahan kram otot itu bisa dilakukan dengan rutin pemanasan sebelum melakukan aktivitas seperti pergi ke sekolah atau berolahraga. Terus yang kedua itu banyak mengonsumsi air, vitamin D, dan juga sering-sering berolahraga walaupun itu olahraganya ringan. Yang ketiga, bila terjadi kram itu harus segera diolesi krim otot. Iya. Sepertinya ini benar-benar menjadi apa ya, yang sudah pengalaman pribadi ya, karena Dimas merupakan atlet. Oke, good job, bagus sekali. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silahkan. Kesimpulannya pada hari ini kita sudah mempelajari bioproses mekanisme kerja otot. Seperti apa saja yang dibutuhkan dalam mekanisme kerja otot, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari gangguan pada mekanisme kerja otot, dan hubungan fenomena kram otot dengan mekanisme kerja otot. Good. Oke, harapannya dengan kita mempelajari bagaimana mekanisme kerja otot di dalam tubuh kita, kemudian fenomena gangguan pada mekanisme kerja otot seperti kram yang sudah kita bahas, kita dapat mengetahui bahwa tubuh kita bergerak atas aktivitas dari si otot dan bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan otot kita agar tidak mengalami gangguan. Ya, jadi Ibu harap kalian bisa mengambil manfaat yang telah kita peroleh dari pembelajaran hari ini. Oke, seperti biasa, setelah pembelajaran tadi Ibu melakukan penilaian, ternyata untuk keterlaksanaan dan kegiatan kita, Ibu akan memberikan aplaus. Kita semua harus aplaus untuk kelompok 2. Memaparkan mekanismenya, kemudian dalam proses diskusinya juga tidak banyak bercanda. Yang kelompok 1 ini ya, Ferdi ini terlalu banyak mengecoh teman-temannya, jadi tidak fokus kegiatan diskusinya, terlalu banyak ngelawak ya. Untuk kedepannya, di saat kita harus fokus, usahakan kita fokus terhadap pekerjaan kita agar hasilnya maksimal. Ya Ferdi. Iya. Oke, refleksi sebentar. Refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan hari ini? Senang, ilmu yang baru. Yang paling kalian sukai dari pembelajaran kali ini? Oke, gimana? Cara pencegahan bila terjadi kram otot.
dan penyebab-penyebabnya. Nah, jadi si Dimas dapat mengambil intisari, oh ternyata nanti kalau Dimas olahraga bisa menghindari kerak otot dari hasil pembelajaran hari ini. Gimana jadi metode pembelajarannya? Menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Walaupun sedikit tapi kan seru, Bu. Iya, walaupun sedikit kita tetap seru ya. Jadi harapannya mudah-mudahan banjir ini cepat berlalu. Pokoknya teman-teman bisa berkumpul kembali belajar bersama kita di sekolah. Oke? Amin ya rabbal alamin. Baik, begitu silahkan kita bersiap-siap dan Dimas kirim doanya untuk menutup pembelajaran kita. Baik, Bu. KPD-nya boleh dikumpulkan. Oke. Ya, Bu. Untuk menutup kegiatan hari ini silakan Dimas memimpin doanya. Baik, untuk menutup pelajaran di siang hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa. Doa selesai. Ya, baik. Terima kasih semuanya atas semangat dan kasihnya hari ini. Kita harapkan pertemuan selanjutnya akan lebih baik lagi atau lebih maksimal lagi. Oh ya, untuk di rumah silahkan ibu ingatkan kembali. Kalian mulai mencari teknologi-teknologi apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi gangguan-gangguan pada sistem gerak yang sudah pernah kita pelajari. Contohnya pada tulang kemarin ada gangguan apa saja, misalkan gangguan pada tulang belakang akan dibantu dengan apa, atau misalkan patah tulang dan lain sebagainya. Kira-kira teknologi apa yang dapat diberdayakan untuk mengupayakan mengatasi gangguan sistem gerak yang terjadi pada tubuh manusia? Ya, nanti di pertemuan selanjutnya, setelah pertemuan besok kita akan bahas tentang persendian. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan proyek. Kita akan membuat pamflet. Jadi proyek selanjutnya kita akan membuat pamflet mengenai teknologi apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi gangguan pada sistem gerak. Untuk masalah aplikasinya, ibu bebaskan, kalian boleh pakai Canva, PixArt atau yang lain-lainnya. Oke? Semangat! Semangat!